Jadi kalau pernah kasus itu nggak boleh kita datangi siswanya, kita ajak ngobrol. Kamu tuh bagaimana tuh, kamu nggak benar loh gitu. Tapi kenapa? Apa yang kamu lakukan? Manfaatnya apa buat kamu? Nah itu penguatan identitas itu jangan bicara anak itu salah, tapi kita amat dulu, kita kuatkan identitas mereka bahwa mereka melakukan sesuatu itu ada sebabnya. Itu harus kita dengarkan juga. Itu namanya identitas, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Yang kedua, kita tanyakan kembali, lalu apa manfaatnya kamu lakukan itu? Nah seperti itu paling penting. Jadi jangan pada kasus kita langsung ribut, lalu bermasalah, tinggalkan, nggak gitu. Dicas kamu harus begini, itu sangat salah. Kita biarkan anak itu menguatkan, memfondasikan dirinya, mengetahui kesalahannya. Insya Allah dengan melakukan restitusi, dengan menanyakan keyakinan pada kita, ke anak kita ya, bahwa kamu tuh harusnya begini, mereka pasti akan bagaimana nanti Bapak Ibu akan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dengan tadi posisi kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu itu seharusnya begini, kenapa kamu lakukan itu? Nah kita bantu lagi. Oke Bu, saya salah, pasti anak begitu. Lalu apa dengan kesalahan kamu? Apa yang kamu lakukan? Jadi bukan kita melarang, tapi siswa harus mencari sendiri. Iya. Dengan keyakinan yang di dalam diri, insya Allah kesalahannya tidak akan berulang. Dibandingkan kalau kita Kamu kelas aja. lalu kamu kayak gini. Oke, saat itu dia berubah. Iya. Dia akan mengulang karena itu bukan keyakinan nanti di dalam dirinya. Itu yang saya dapatkan kemarin Bapak Ibu ya. Jadi posisi kita itu ada di posisi sebagai manajer. Itu kontrol kita. Nah, kenapa saya definisikan ini? Ini bisa buat bahan iki Bapak Ibu ya. Mungkin sampai kita kan nggak tahu ya posisi kita sebagai apa. Ternyata ada 5 posisi dan hanya satu yang harus kita punya adalah manajer. Gitu. Mengelola manajer bagaimana dengan cara tindakannya melakukan tidak restitusi. Kalau dalam fisika itu restitusi itu ini ya Bu ya, pelantingan. Mendribble bola itu restitusi ya. Ketika mendal bola akan lebih tinggi nggak? Nah itu yang akan dilakukan oleh kita seharusnya di Guru Merdeka. Kita berikan pelantingan itu pasti akan lebih tinggi daripada kita menjas anak masuk kubah. Itu akan lebih yang sementara. Tapi kalau kita dengan membalikan, mementalkan itu ya pasti lemparannya akan lebih tinggi. Dan di sini, nah ini manfaat dari restitusi Bapak Ibu. Membantu diri untuk jujur pada diri sendiri, kemudian mengevaluasi dampak gitu ya, dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi restitusi itu bukan memberikan penawaran terpaksaan, tapi menciptakan kondisi yang membuat itu bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Mungkin tidak hanya itu ya Bapak Ibu. Kadang kita sama teman pun, termasuk saya pun ada kelas dengan teman sampai saat hari ini juga ya. Dari sini saya juga mendapatkan itu dari guru penggerak bahwa itu tidak boleh. Budaya positif di sekolah harus kita tanamkan karena itu akan kita sebagai teladan akan ditirukan kepada siswa. Bapak Ibu, itu yang ingin saya arahkan Bapak Ibu yang bernama membagi ilmu. Bapak Ibu silakan ikut guru penggerak. Di guru penggerak itu memang menyadarkan saya sangat banyak sekali bagaimana menciptakan suasana di kelas itu lebih baik. Nanti pun di Guru Merdeka itu ada pembelajaran diferensiasi. Saya pun nanti akan diseminasikan tentang diferensiasi. Cuma diferensiasi ini Bapak Ibu harus perlu kekompakan tim NDMP. Jadi kalau diferensiasi itu kita membedakan pembelajaran di kelas, tapi tidak mengganggu tujuan inti. Bukan membedakan siswa yang bodoh dan yang pintar, tapi kita nih lebih Bu Evi ini lebih senangnya kinetis gitu ya, supaya ganjil kan bergerak gitu. Kita nggak bisa kasih dia bacaan, apa nggak dia? Tidak. Tujuan tetap satu, tapi di kegiatan kita lihat ada yang dia seperti Ibu Ajeng, Ibu Eri itu lebih suka dengan visual gitu kan. Nah kita tuh dikelompokkan satu kegiatan, ini silakan kita berikan video suruh baca gitu, atau yang audio kita bisa lagi. Nah buat yang kinestetis kita bikin kegiatannya tidak harus membaca atau melihat video, dia nggak bisa kasih kegiatan dulu jalan. Misalnya kalau kayak kemarin guru IPA gitu ya,
sedih, saya bisa ke teman-teman, ada yang bisa memberikan penguatan. Nah itu terjadi sifat empati. Ini pun harus ditanamkan di awal pembelajaran. Ini namanya pembelajaran sosial emosional. Setelah itu baru kita masuk diferensiasi, Bapak Ibu. Jadi di pas kegiatan anak suka kita udah tahu nih, oh si ini lagi sukanya ini, suka itu dari awal kita udah tahu. Kemampuan anak-anak kita udah tahu. Bukan misalnya hanya pandai bukan, tapi lebih kesukaan mereka di mana kebutuhannya. Nah di kegiatan baru kita pisahkan. Kamu berkelompok gitu. Hanya kita yang tahu. Anak-anak nggak tahu kondisi mereka. Jangan sampai mereka mau dipisahkan tuh karena ada pengecualian, itu nggak boleh. Jangan punya anak sampai merasa minder di kelas yang tidak boleh ditanamkan. Anak-anak itu harus bangga dengan dirinya. Saya ini utuh, manusia yang harus dihargai, manusia yang punya kemampuan. Itu yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Kenapa adanya guru penggerak? Penggerak harus melakukan itu, Bapak Ibu. Nanti semangat Bapak Ibu yang masih usia di bawah 50 ikutan, itu luar biasa materinya, memang bikin saya capek. Capeknya tiap minggu itu tugas. Satu minggu ini ya, satu modul tugas 2 hari, 3 harinya itu kita Zoom sampai jam 11 malam, langsung elaborasi dengan instruktur, Zoom lagi dengan instruktur, tugas kembali, minggu depannya gitu terus sampai bulan Mei. Doakan saya sehat ya Bapak Ibu ya. Amin. Jadi teman-teman itu biaya paling besar untuk pemerintah yang sudah diberikan kepada guru penggerak. Jadi kalau teman-teman tidak ngambil itu sangat sayang. Kuliah aja mama loh, ini kita gratis, kita biaya di pemerintah. Betul. Yang saya tahu tuh 30 juta Semangat, biaya. aku mau ikut. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngambil ini, sangat sayang, kesempatan luar biasa, ilmunya luar biasa. Ketemu teman-teman orang hebat, saya aja kalau kumpul, aduh, saya sudah tua ternyata. Apalagi saya ya, terus tua saya apalagi nenek-nenek dong. Jadi Bapak Ibu lebih semangat kalau ikuti penggerak, jangan pernah merasa saya begini, enggak, ikutin, itu luar biasa materinya. Kesulitan apapun dinikmatin, itu sangat bahagia buat kita. Ya, yang udah Bapak Ibu yang di bawah 50, silakan ikuti. Buat Saya mau Ibu yang masih dispenser. honorer pun boleh. Nanti Syaratnya 5 tahun yang aja kok. Di grup penggerak banyak yang masih honorer. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Yang saya tahu itu saat penandatanganan sebelum kita ada pendidikan grup penggerak itu ada fakta integritas. Di fakta integritasnya tidak boleh berhenti selama pendidikan, kalau enggak kita harus ganti. Seperti saya udah melemah nih, cuman daripada saya ganti kejutaan, saya lanjutkan. Dan pernyataan yang paling terakhir, ketika lulus dari PGP siap menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Untuk yang honorer di mana simpannya? Mereka akan disimpankan di sekolah dan swasta. Begitu. Jadi kalau teman-teman buat saya bukan bois yang ambisius, tidak. Saya tuh lebih kepengen tahu kemarin tuh, tapi memang rezeki saya lulus ya saya jalani gitu. Dan buat teman-teman yang masih muda harus antusias karena di sana banyak guru-guru muda di sana. Luar biasa, IT-nya pun harus bisa disiapkan. Saya pun baru belajar Canva kayak apa gitu ya. Saya pun masih mau belajar sama Mas Keci bagaimana bikin portofolio digital. Jadi Bapak Ibu bisa mengakseskan kegiatan saya ini apa aja di portofolio digital. Nanti saya udah pinter, saya akan datang ke Mas Keci dulu ya. Udah pinter terus saya share. Untuk IT-nya belum. Bapak Ibu ada yang tanyakan nggak sampai sini? Posisi kita ingat ya, ada di posisi kontrol sebagai manajer. Gitu. Sudah pernah dilakukan belum? Pak Ardi gimana? Ya, itu yang kalau misalnya di contoh konkret jadi ini baru misalnya anak tawuran di langkah-langkah yang 1, 2, 3 ini bagaimana Bu? Kan contoh konkret misalnya ini anak tawuran misalnya. Betul Pak. Kemarin di penggerak juga buat saya SMK ada sedikit buat saya mengimplementasikan karena kita itu sudah masuknya keluar tanahnya, bukan tanah di dalam lagi. Sebetulnya kemarin itu kalau dengan ada tawuran itu juga udah saya lakukan. Sebetulnya udah pernah saya lakukan saat jadi pembina OSIS. Kita datang ke sana gitu ya. Itu cara stabilitasnya. Kita datangi sekolah yang sebagai itu kebetulan waktu yang lalu tuh di apa namanya? Di Mundu, sekolah Mundu itu ya kami ke sana. Lalu yang di sini pun dikumpulkan. Jadi sana OSIS, ini OSIS. Ada masalah apa dengan mereka, kita kumpulkan, kemudian kita saling berkumpul. Itu sudah pernah dilakukan Pak. Tapi ternyata yang saya dapatkan
Dan yang saya temui itu bukan anak kita yang tawuran. Di sana ada provokatornya, mereka tuh terus saya hafal kebetulan ada salah satu itu orang yang udah dikeluarkan dari kita. Jadi mereka tuh punya dendam sama kita, gitu ya, dendam pribadi. Akhirnya mereka siapapun tidak melihat itu musuh saya. Yang dilihat apa? Bednya SMK 1 itu tadi yang saya alami, dan itu sudah kita joinkan dengan polsek. Makanya kenapa polsek akhirnya di sini tuh? Lu kan gak hidup di sini. Nah kita minta bantu seperti itu sampai komite pun kita polisi waktu itu kan Pak Momon itu kita minta bantuan sampai sekarang yang belum diselesaikan. Karena apa? Seharusnya kalau saya jadi orang dinas di sini, orang penting di sini, saya akan tutup sekolah seperti itu. Karena saya lihat di Mundo itu juga ada wacana dari mereka itu yang untuk apa? Melakukan gerakan dari guru-gurunya. Sebetulnya kalau kita bisa lihat mana yang salah, ya bisa dilihat. Siswa jam segitu udah berkeliaran, berarti adakah KBM di sana? Jalankan tidak KBM-nya? Itu sudah bisa diperhatikan. Begitu Pak Ardi. Iya, maksud saya begitu. Maksudnya kita sebagai guru di dalam kelas ini, Iya. preventif tuh, ya yang tadi yang dikatakan mana bukan? Nah, iya, kadang ya sedikit banyak saya sudah Banyak bayangan ya? ya melaksanakannya. Sudah, iya. Iya, walaupun belum tahu ini ternyata ada. Betul. Masalahnya, Iya. bahwa kalau saya kadang anak itu hanya kalau masalah tawuran itu sebenarnya tuh ya itu tadi pendekatannya kamu mau mengaktualisasikan dirinya apanya kamu? Iya, betul Pak Ardi. Dan itu harus nomor berapa ya? Kalau aktualisasi dirinya Bapak identitas kita stabilkan. Enggak nomor satu Pak, kita stabilkan dulu jiwanya. Biarkan dia curhat sebanyak-banyak sama Bapak. Saya tuh begini Pak, gini-gini. Nah di situ kita bisa masuk Pak. Oh kita tahu nih kebutuhan anak. Nah kita beri masukan di situ. Nah habis itu kalau anak udah sadar, kita baru validasi tindakan Pak. Betul nggak yang kamu lakukan? Jadi kita pancing lagi, kita kembalikan resolusi itu gitu. Kita balikan lagi kayak bola aja kita kembalikan. Itu pasti lebih berpikir apa kritis. Itu nyambung sih ke P5 yang profil pelajar Pancasila. Sebetulnya saya bilang ini udah kita lakukan. Saya juga baru tahu Pak, oh ternyata ada teorinya. Makanya kenapa saya diseminasikan ke teman-teman ini bisa buat IKI, kita bisa bikin 2 IKI dari sini. Ternyata tuh guru SMK tuh guru hebat semua, sudah dilakukan sebetulnya buat kita. Cuma kita aja nggak tahu nih dari mana teorinya. Ada teori apa nanti saya kasih penemunya siapa ya Pak? Ada. Ini seperti itu. Yang teman-teman yang lain, mudah-mudahan yang ada di sini bisa mempraktekkan ini ya. Insya Allah kalau dengan restitusi seperti ini BP nggak bingung. Kayaknya mungkin kita nggak butuh BP kali ya, bisa jadi karena guru-gurunya hebat sudah memiliki jiwa ini. Jadi semua mempunyai rasa memiliki kepada siswa, rasanya lebih mendalam. Saya pikir dulu ini juga BP urusannya gitu, ternyata tidak. Semua guru harus lakukan. Biasakan ya pembelajaran dengan pembelajaran emosional sosial tadi. Selalu tanyakan ke anak bagaimana hari ini. Itu kedekatan emosional kita sama mereka. Kalau kita udah dekat Bapak Ibu ya, diajak lari, diajak sampai sore, sampai sulit pun anak-anak itu betah. Itu yang saya lakukan di kelas seperti itu. Kalau mereka udah nyaman sama saya apain aja tuh mereka enak. Saya nggak di kelas pun banyak rapat, dia di kelas gitu. Tidak melakukan hal macam-macam, berantakan di kelas. Itu yang dimaksud dari pembelajaran emosional tadi. Jadi bukan di ngapain kayak kalau di SD itu emojinya apa? Peluk gitu kan? Atau minta emojinya peluk, saya takut sama anak-anak betah sama saya nanti repot. Makanya yang bisa saya lakukan emotiknya tadi dengan apa? Bagaimana perasaannya hari ini? Kak Wina bagaimana hari ini? Anak-anak di rumah aman? Aman. Seperti itu. Ada lagi yang ngeluh gitu kan? Itu kita harus dengarkan. Memang harus saling sharing, itu butuh perhatian. Mungkin kalau untuk kedekatan emosional di SMP 1 masih kurang ya, yang saya rasakan ya. Iya betul. Selama saya ngajar berkelana di SMP 1 Kabupaten, SMP Negeri 1 Kota Cirebon, saya juga pernah lalu PNS di sini. Saya temukan berbeda. Di sana itu lebih empati. Saya ingin bertanya di sini kenapa rasa empati di SMK 1 itu kurang gitu. Karena budaya positifnya yang tidak dikirakan gitu. Mungkin karena terlalu banyaknya orang juga saya nggak paham ya Bapak Ibu. Mungkin untuk generasi berikutnya kita menjadi generasi yang lebih baik lagi. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Kalau kita kan beraneka ragam ekonominya, Iya. terus gimana emosi anak itu tergantung dari orang lingkungan rumahnya.
Iya. Ya. Nah, kadang saya sudah istilahnya meninggalkan yang katanya terus galak ya. Jadi pada saat saya tanya ke anak apa, ada Bu, habis pelajaran ini capek Bu, habis ini gimana? Bu enaknya tidur aja Bu. Nah itu anak awalnya. Saya masih melayani. Lama-lama anak tuh, saya masih istilahnya dalam hal masih mendekat ya, istilah masih guyon, masih boleh lah anak curhat. Tapi ada intinya bahwa kita akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Anak sudah enggan dulu, Bu udah capek sih Bu, enaknya begini aja Bu, enaknya pulang aja tak Bu. Nah gitu, malah ngatur. Anak diberikan sedikit lowongan bahasa yang baik, itu susah kadang anak. Itu tergantung memang gimana perilaku di rumah lingkungannya. Karena kita sendiri nggak bisa, anak di sekolah hanya sekian jam, diberikan waktu beda ya mungkin dengan anak-anak kaji atau anak yang lainnya. Kita kan ada fisik bener ya. Jadi kadang dari ekonomi yang berbeda-beda itu anak sudah bahasa saya awal saya masuk saya sudah meninggalkan yang katanya bahasa itu ya galak dan sebagainya. Saya masuk, saya ngobrol, saya gimana terus gimana anak sehat-sehat Bu. Tadi habis belajar apa? Matematika Bu, capek Bu, saya kan siang. Ngantuk Bu dan sebagainya. Istilahnya waktu saya udah longgar. Saya masuk salah 1 sampai dibuat 15 menit untuk anak istirahat. Jadi memang sebetulnya kita dulu sudah mungkin menurut saya sudah melakukan. Cuma kadang anak itu diberi kelonggaran malah semakin kayak menjadi-jadi kadang. Istilahnya begitu. Tapi ada yang tidak juga sih. Tapi sebagian anak ada yang seperti itu. Akhirnya anak yang berimbas yang rajin pun jadi ke bawah, iya Bu, jadi begitu. Jadi gimana tindakan? Oke, betul. Ibu Evi berarti tadi teman-teman bisa ambil kesimpulan nggak? Dia mengambil posisi sebagai apa di sana? Kepanjangan Bu. Teman. Bukan ya. Makanya aku bilang tadi, Bu Evi, jangan memposisi kita sebagai teman. Kalau kita memposisikan teman, itu anak-anak seenaknya, mama ngatur kita. Maka saya bilang sebagai manajer kita lakukannya, memposisikannya. Jadi kita yang mengelola anak. Nah, kayak Bu Evi tadi, oke Bu Evi udah bagus tuh menanyakan emosional anak ya. Bagaimana hari ini? Selanjutnya Bapak Ibu harusnya tuh melakukan kesepakatan kelas. Nah, itu masuk tuh Bapak Ibu buat laporan di TRK. Makanya ada kan di TRK kesepakatan kelas itu yang harus kita lakukan. Seperti tadi mengajar sih kita sudah bikin kesepakatan anak-anak hari ini akan belajar ini. Oke, kita buat kesepakatan kelas 1. Itu dulu sama anak diskusi maunya apa, bla bla bla. Saya pun aku melakukan itu. Maunya apa, mau sampai jam berapa, Ibu selesaikan. Tapi, nah gitu, tugasnya selesai, ujungnya tugas nggak selesai, yang malah lebih dari jamnya gitu. Tapi anak nggak ngeluh, karena apa? Itu udah kesepakatan. Cepat dan tidaknya KBM, kalau mau pulang lebih cepat, silakan. Bagaimana kecepatan kalian? Kalau saya gitu. Tapi saya udah setting nih, soalnya dibuat yang susah, nggak akan bisa pulang Bang. Gitu, Untuk mulut anak saya mah dia aja Bu, sudah waktunya Bu. Kamu tuh ya yang ngomong aja udah sirkular saya bilang gitu. Makanya nih di grup penggerak itu tadi kita tuh harus punya perannya itu harus kreatif, kolaboratif. Nah seperti IPAS udah bagus nih kita sering coaching nih. Nah jadi kalau di kelasnya kita harus ilmu kreatifnya kan manajer tadi harus kreatif. Ketemu anak ini kita harus apa solusinya kita ambil. Nah itu udah bagus tadi. Tinggal keyakinan kelasnya tuh bikin kesepakatan. Kalau udah kesepakatan udah anak nggak bisa nego lagi sama kita. Jadi kita bermain peran di sini tuh harusnya yang kuat gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin yang baru Bu Linda ya harus jadi guru yang lebih hebat dari Bu Is. Bu Is udah kemana? Kita tahu di loma di zona nyaman ya Bapak Ibu ya, Bu Linda ya. Saya juga punya masalah Bu Evi di sekolah dengan teman. Saya juga agak menyesal, aduh tindakan saya kemarin itu salah. Betul. Sebetulnya saya tidak boleh melakukan itu pada teman Bu Linda. Pernah cerita ya Bu Linda ya. Sampai sekarang saya masih, insya Allah saya akan berubah lah. Dikit-dikit akan lebur rasa sakit saya itu dengan ya saya ini adalah katanya guru, ya memang nyatanya saya adalah guru gitu. Kalau ngajar anak benar ya saya harus benar. Itu juga saya merasa bersalah kemarin sama teman saya di kantor. Buat saya nggak nyaman, udah nggak positif udah ya. Memang harga diri jatuhnya, cuman kembali lagi dulu karena tadi ya harus tahu lagi, jadinya introspeksi lagi saya mungkin juga saya ada yang salah di sana. Teman punya sakit hati mungkin akhirnya terbalaskan saat seperti itu, saya juga nggak tahu ya mungkin gitu. Jadi lebih ke introspeksi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalian gimana? Enggak sih Bu, saya mah mau nanya aja punya solusi bagi anak yang kadang si anak itu suka menyendiri gitu kan, tertutup dan dilarang disebut kalau di kalangan anak-anak mau ibu atau introvert gitu kan ya.
banget. Jadi mau gabung sama kelompoknya juga dia tuh ngerjain tugasnya tuh ya sendiri gitu, dia ngerjain kelompoknya. Jadi kayak ada dua pemikiran gitu. Nah, kayak introvert itu kan agak susah didekati karena tertutup gitu ya. Apalagi saya kan di bahasa Sunda, mereka tuh gak ngerti kan di bahasa Sunda gitu ya, maksudnya minoritas bertutur bahasa Sunda. Saya kalau misalkan anak-anak udah malas untuk belajar, udah kelihatan, udah diajar nggak? Enggak, ada gitu kan. Tugas nggak? Enggak. Ya udah sekarang mah bebas atau mau gimana aja. Nah, di sana tuh sebenarnya bebas tuh untuk memotivasi anak, asik bebas gitu kan, asik bebas gitu kan. Kalau misalkan belajar, malas belajar. Nah, nanti si anak tuh kalau misalkan dibebasin gitu tuh akan berkumpul dengan circle-nya masing-masing gitu. Ada yang ini gengnya lah, geng A, geng B, geng C. Nah, saya masuk ke geng A gitu ya. Di sana sebenarnya belajar gitu ya, cuma tanpa diketahui. Saya masuk ke geng A, ngobrol sambil makan. Pak boleh makan? Ayo makan Sunda bareng gitu kan. Sambil ngobrol itu pakai bahasa Sunda. Kadang mereka nanya, Pak kalau itu apa artinya? Kan secara tidak langsung itu belajar bahasa Sunda gitu. Tapi tidak disadari bahwa itu belajar. Nah, yang jadi sulit itu anak yang di guru gitu di pojokan gitu kan. Di pojok. Kamu gabung ke sini? Gak apa-apa. Nah, jadi susah gitu untuk mendekati anak yang tertutup banget ya. Iya, bisa sih Pak. Sebetulnya di saya ada kelas 10 gambar 3 namanya Sakura itu. Berapa aja? Gak pernah tuh dia cewek sendiri cewek pada di belakang, mana bagian cowok. Nah, itu saya dapati apa yang terjadi gitu. Karena ternyata mereka dia tuh punya trauma gitu. Pernah dibully sama temannya. Akhirnya jadi betul pas suatu waktu itu dia ada temannya anak bola, apalagi waktu itu teriak-teriak kayak orang kesurupan. Ya itu harus kita panggil memang kita kasih Pak. Jadi di apa mengatasinya itu ya kita jejak kontrol. Kan pembelajaran emosional sosial itu banyak caranya Pak. Kita tumbuhkan kesadaran dirinya, kita bisa manajemen diri anak itu. Kemudian ada 5 poin yang benar ya, yang ditanyakan varian tuh ada semua di guru pembelajaran ya. Ada 5 pendidikan PST kompetensinya tuh. Kompetensinya ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial. Berarti anak itu yang menumbuhkan apanya? Kesadaran sosialnya. Kemudian ada lagi penanggung jawab. Kita sebagai guru harus punya tanggung jawab itu Pak dia mendekati anak itu kita mau apa dan masalahnya apa. Ini buat anak yang sudah bergabung tadi harus kita petakan lagi dia kemampuan di mana. Nah saat masuk kelas kita sudah petakan mereka tuh ada di kelompok ini, kelompok itu gitu. Jadi kreativitas yang seluruhnya itu memang sangat terkemuka. Jadi totalitas kita fokus pada murid itu benar banget yang ditanamkan oleh Ketua Dewantara itu yang diarahkan Pak. Nah, jadi tidak kita bisa diabaikan itu masa lalu aku punya kurikulum targetnya nyampe. Ya daripada seperti itu, saya pun lagi belajar di IPAS, saya tidak mentargetkan kurikulum nyampe tidak. Karena rezeki untuk masa depan anak-anak bawa sendiri. Tapi lebih saya menggali apa? Karakter. Bagaimana karakter itu jadi anak yang baik. Kalau sudah baik itu diletakkan di mana-mana dia akan bisa. Gitu. Dibandingkan saya harus target kurikulum, ini harus selesai, dipaksakan, ternyata nggak mampu. Akhirnya tadi ada nilai yang kecil. Oke. Terus ada lagi Bapak Ibu yang masalah nilai sekalian ya. Kemarin masih datanya formatif sama sumatif. Bedanya sudah paham ya Bapak Ibu? Nah, saya selama supervisi kemarin di Bapak Ibu tuh ada yang masih lupa waktu di formatif ya. Kalau formatif tuh gini, kan di kelas 10 ya. Kita kan bikin modul. Modul itu terdiri dari beberapa KD. Contoh IPAS aja lah. IPAS itu satu modul. Jadi materinya tuh ngambil di kurikulum 13 Bapak Ibu. Cuman formatnya udah ada modul. Di modul itu kita lihat tujuan capaian pembelajarannya kemana nih. Dari capaian pembelajaran kita bikin tujuan tuh kita yang bikin itu di kurikulum Merdeka enaknya. Target kita apa tujuannya? Setelah dia tujuan itu, oh ini tuh tujuan ini kita butuh materi gitu kan. Materi apa nih gitu. Dari tujuan kita buat ATP. Di tujuan ini kita bikin alur gitu. Habis itu apa ini apa seperti IPAS.
hari ini tujuan pembelajarannya apa? Dicentang aja. Jadi kita tanya ke depan balik terus kalau harus belajar. Oke, kamu ke depan salah saya pakainya lisan. Ke depan satu-satu. Ini apa pengertiannya? Dia nggak nguasain gitu kan? Saya kasih rubrik di sana. Belum memahami dan sudah memahami masih kasih centang. Yang belum memahami saya beri penguatan di situ. Gitu. Itu cukup centang aja. Bukan diberi angka. Nah, angkanya itu muncul di sumatif. Sumatifnya tuh saat ulangan satu modul nih, satu ulangan. Tapi satu modul itu kan berapa kali nih? Nggak kayak yang main kemarin. Kita kan yang kedua harus nilai gitu. Tidak. Jadi kalau formatif itu lebih ke kita melihat anaknya sudah mampu belum di materi itu, gitu. Ini tujuannya itu mampu belum ya anak nih? Kalau sudah mampu centang aja, sudah memahami. Nilai muncul di terakhir. Makanya usahakan tidak boleh ada remedial Bapak Ibu di kelas dulu. Kalau ada remedial berarti Bapak Ibu masih pemikiran lama. Karena apa? Karena kita sudah dianalisis saat di per hari per minggu pertemuan itu. Jadi
sintek bagaimana? Nah, tadi ada 5 kontrol, ada 5 kontrol. Kontrol mana yang sudah ambil? Apa? R. Oh, Pakai apa? pakai R kan, Tom? Manajer, ujiannya datangi siswanya. Tutup bukunya, nah, jangan dimarahin. Tutup bukunya, nah, perhatikan itu. Habis pelajaran, ujiannya bawa anaknya. Ujiannya ajak ngobrol, apa lagi gitu. Mungkin dia punya masalah di rumahnya, tidak yang ada motivasi. Jadi itu oke kan. Kalau tidak kan, akhirnya saya ngalamin itu kalau di kelas. Banyak di kelas tuh pada nulis bahasa Inggris, nggak tahu bagaimana. Saya juga belum datang ke Alek nih. Alek ada masalah apa gitu? Kok setiap saya ngajar anak terus pas gambar semuanya 4 gambar ini. Gambar dua, gambar nulis bahasa Inggris banyak. Jewet. Kenapa? Gitu. Udah gak pusing kayak gini. Ya nggak mesti dijewer, jadi Harus uji. apa sih kayak ngobrol sama ngobrol kayak gitu ujian sebenarnya harus ngobrol juga tuh sama anaknya. Udah ada kasusnya. Apakah itu anaknya atau memang gurunya? Kalau yang banyak yang nulisnya berarti itu gurunya. Saya pun mendatangi gurunya nih, saya belajar bahasa Inggris masih nulis aja. Saya baru pendekatan ke anak. Anak sudah tutup bekerja lagi, lalu anak udah dengan saya ternyata tugasnya begitu Bu. Di mana salahnya? Salah siapa ini? Salah saya Bu. Karena tugasnya banyak, lalu pulang sore, saya cuma nggak sempet gitu. Saya main game. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya tidak akan mengulangi lagi. Mohon maaf itu yang menjadi alami sama bahasa Inggris itu pelajaran Pak Alek. Udah sempat saya belum Pak Alek ya. Nanti saya juga akan datang ke Pak Aleknya. Pak Alek ada bagaimana kok anak bisa di kelas masih sibuk dengan tulisan gitu. Kan banyak modul, kemudian banyak modul di internet kan banyak e-book gitu ya. Kenapa nggak dimanfaatkan Bapak Ibunya kan bisa. Pas aja punya ibunya ya, aja ya. Tinggal share baca. Hah? Inisial. Oh iya, tinggal memberikan contoh. Memberikan contoh. Nggak apa-apa, siapa lagi? Bagian terakhir akan diedit sama Mas Meji. Teman-teman ini akan di YouTube kan? Akan di YouTube. Makanya tadi Pak Nur saya bilang mohon bentar karena ini akan di YouTube kan. Saya wajib lakukan itu gitu. Makanya Pak Arif tuh kemarin menyuruh saya ke depan ke podium kemarin. Boy sisi gitu. Cuman saya belum apa ya? Bukan lupa itu mindset saya sama kayak teman-teman. Saya tuh kalau lihat guru SMK tuh sudah Ilfil, ya jangan begitu. Ilfil dulu. Jangan begitu, iya, apa sih itu Bu? Bentukan karakter buat mereka tuh itu udah lewat itu contohnya di SD karena saya pernah lakukan di SM di sekolah kita teman-teman apa? Itu anak-anak tulis bermain SMK udah gak usah itu gitu. Jadi pas saya masuk penggerakan masukin materi saya ada dulu karena saya pernah lakukan di SM dulu kayak gitu reaksi teman-teman. Kalau kan masuk di SM kan apa? Ini tuh rumah kedua anak-anak buat sekolah ini nyaman. Jadi nggak ada tuh anak yang kabur gitu kan? Nggak ada. Gitu. Dan antusias gimana dengan kegiatan kelas kita? Bagaimana dengan kitanya, Bapak Ibu? Kalau kita sudah dekat dengan anak-anak, emosionalnya sudah terpancing dan ada ikatan emosional sama anak, anak tuh menghargai saya. Saya telat 10 menit di WA, Ibu di mana? Gitu. Selalu tuh. Kayak gitu. Kadang Islam pun saya di kelas. Ya efeknya kadang latih gitu ya. Resiko guru ya, anak-anak tahu ibu banyak duit gitu. Ya amin gitu ya. Terus pembiasaan udah pasti boleh tuh Bapak Ibu bawa makan itu dibiasakan kalau anak bawa sarapan makan bareng di kelas gitu juga. Anak lapar boleh di jam pertama tuh biasanya tuh mau makan lapar boleh. Saya pun suka begitu ke jam pertama di Alun-Alun. Kalau misalnya pagi duha dulu, saya kasih nilai di sana centang sudah berkelakuan anak yang baik misalnya sudah muncul gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Yuli gimana? Siswa ada siswa yang dia karena kan di anak saya itu anak perwalian saya itu di sebelum saya itu ngajar tuh jam terakhir di sebelum pelajaran saya itu ada guru yang memang ngajar 1 jam yang awalnya ngajar 1 jam ada 1 jam ya nambah 1 jam dan pas masuk tuh anak tuh mainan HP dan yang lainnya saya tanya gurunya siapa gak masuk Bu loh kenapa gak tahu tadinya masuk katanya janji mau masuk nah curhat anaknya tuh ini gimana Bu kamu deketin gurunya saya juga bingung mau negurnya gak enak karena sedih itu yang jadi masalah Kalau ini bukan masalah sama anak ya bisa tuh masalah sama anak. iya Lapornya kemana lapornya? nah terus saya ngomong ke siswanya gimana supaya maksudnya tetap semangat belajar sama guru tersebut gitu pelajaran itu gitu masalahnya yang pertama itu gurunya pelajarannya yang memang
belakang itu kita harus amati teman seperti itu, karena itu nggak satu, banyak ya. SMK itu juga bikin satu yang ada juga punya sama aja. Saya ini dulu mau ngomong seperti apa di mana gurunya ada Bu katanya tadi masuk gitu. Nggak apa-apa bilang nanti bilang ke saya bilang kepadanya nanti kayak gitu ya. Bapak Ibu wali kelas nggak ada yang lapor sama kurikulum, jadi kurikulum juga nggak banyak tahu ya. Kalau dulu kan siswanya kan biasanya suka lapor udah dan Dulu saya lakukan itu Putri, saya sampai didatangi sama teman. Akhirnya murid diajak berbohong, jadi murid datangi saya. Boy, saya mau apa tuh namanya Bu? Konfirmasi bahwa kemarin itu Bapak Ibu ada. Kan bohong anak Putri. Nah, saya hentikan yang cara Bu itu udah saya lakukan. Saya punya grup kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setiap hari mereka lapor, guru siapa yang hadir. Bapak Ibu ingat nggak sampai keluar ada rapor upacara merah itu bikin siapa? Ini orangnya. Bapak Ibu kalau marah tuh ini orangnya. Saya cuma diam aja, tanya Bu Haji dia. Waktu PRT-nya Bu Haji itu merancang saya benar-benar sampai dibenci orang itu. Tugas saya berat banget sampai bikin lapor teman-teman. Fingerprint nggak hadir gitu. Saya sampai saya panggil teman pakai apa tuh silikon. Saya udah datang pagi udah nanya. Kamu lagi ngapain? Banyak jadi. Gitu kan? Ya tapi nanti anak-anak ternyata akhirnya saya tuh membuat teman bukan sadar diri, makanya saya nggak lari. Ada identitas tuh Pak. Perlu banget itu. Kita bimbing teman, kita buatkan identitasnya. Karena apa? Dia nggak sadar diri. Jadi Abraham tuh kayak pasangan gitu. Kalau dia sadar diri, saya PNS, saya SN, saya pegawai sekolah ini, ya ikuti aturan yang ada di situ. Tapi mereka tuh malah bikin silikon dijual 25.000. Ada yang tahu belum? Tahu. Jangan Bapak Ibu nggak barokah uang dibawa pulang tuh ya. Saya pernah nemu kayak gitu Bu Yuli. Saya sama anak saya panggil yang nggak hadir tuh ya, saya catat, saya share kan di grup ya. Yang sedangkan saya kan gaji etik itu saya yang bikin laporannya. Siapa aja hari ini nggak hadir. Tapi ada yang tahu tuh teman. Dan guru itu loh, saya menghadap Ibu, mohon maaf kemarin Bapak Ibunya, gurunya tuh ada, tapi saya lapor Ibu nggak ada. Itu kan anak intimidasi. Dan saya, wah ternyata cara saya salah lagi. Saya berhenti di Yuli, makanya tapi sekarang makin bagus nggak? Amburadul ya kunci. Saya pun nggak berani bertindak karena apa? Ke TRK ngeri. TRK saya nanti kalau diajukan teman-teman, saya biarin sekolah, saya sendiri hancur gitu. Tapi kalau kita semua ini bersatu, kita punya keyakinan yang baik, insya Allah saling bantu. Makanya saya ini ajarkan mudah-mudahan ya kita bikin perubahan teman-teman ya. Jadi ada perubahan, sekolah kita sekolah yang bagus, punya karakter yang baik, insya Allah produk yang bagus, punya peduli sama anak begitu. Ya, amin ya mudah-mudahan. Jadi perjalanan ini udah pernah saya coba-coba Bu untuk membenahi sekolah. Dulu kan ada TRK saya masih berani. Ada TRK saya tahu masih dari 1. Mau apa? Nanti bagaimana dengan saya? Karena TRK saya selalu bagus teman-teman 90. TRK saya. Tapi tahun kemarin saya habis ikut sama teman, saya turun 80. Sekarang mau dibaca berapa? Pak, jadi kitanya terus kreatif nomor 1. Lihat bukan ilahan atas bukan ya, tapi memang itu tuntutan kita karena kita nggak bisa kayak zaman dulu ngajar kayak gitu aja, nggak bisa. Apapun perubahan. Jadi pembelajaran praktek pun bisa Pak dipisahkan seperti itu, dikelompokkan tuh anaknya. Kasih prakteknya misalnya ini gitu. Baca materinya, Bapak kan banyak videonya tuh bisa di-share ke anak-anak. Anak yang saya suruh catat tanya ke ya materi Dari sini harusnya. emang Pak kemarin mungkin kendala yang kelas 12 ke 13 karena itu korban dan dia pembelajaran online terlalu zona nyaman, termasuk dulu sama dan begitu ya. Nah itu memang harus digali Bapak harus jelas lagi usahanya. Kalau buat saya kelas 10 saya enak diajak berjalannya kelas 10. Mungkin untuk Bapak memang lebih berat. Harus lebih kreatif lagi Pak Tamsin, mungkin anak dibikin aja bikin tugas sendiri. Bikin video sendiri. Udah. Kok bisa gitu ya? Nah, betul. Berarti Bapak Ibu ada yang kurang nggak di
pembelajaran emosionalnya. Hah? Manajemennya, terus apa lagi yang kedua? Ada lagi? Sebelum ngajar tuh kita bikin apa? Kesepakatan kelas. Nah, Udah disepakati dia nanti sama Saya beli sepeda satu. iya. Anak udah jauh-jauh beli air ini atau panas sampai model. sampai mau sini sampai anak belajar. Tapi ketika air habis, saya suruh beli karena yang beli. Aku mah nggak ada pas. Iya, karena selama ini mungkin Pak Tafsir memposisikannya sebagai apa? Teman. Teman. Akhirnya anak nggak tahu diri. Harusnya kita sebagai manajer Pak, kita tuh jadi mendalangi anak, merangkul anak itu. Tapi kamu tuh beda kita, tuh dalam kelas ya. Kita ini sama lah posisinya, tapi kita beda nah ada pembedanya. Akhirnya anak macam-macam sama kita juga rada segan. Ya Bapak Ibu ya, begitu. Banyak kan? Nah, guru BP ini satu bentar pemetaan ya Pak Tafsir, saya pernah bilang juga BP itu peran paling penting saat di PPDB karena di situ harusnya melakukan pemetaan siswa dari awal, mana siswa yang mau kuliah dan yang enggak itu sudah dibentuk, lalu digiring ke wali kelas, mana yang mau kuliah itu kita giring semua, guru mapelnya pun harus digiring. Nah, saya belum tahu BK lakukan itu apa belum. Sebelum ke BK masih Pak Tafsir lupa Bu. Tadi jawab pertanyaan Pak Tafsir Pak, Ya, barusan. maksudnya masih Pak Tafsir. Oh, masih nanya gimana Pak? Kesimpulannya Bu, kalau mau kita menggunakan menjadi guru yang profesional benar-benar ideal, setiap kasus unik kita bikin, setiap kasus bikin ini segala macam. Satu syaratnya Bu, jangan dikasih tugas tambahan di sekolah, ngurusi bocah Pak. Coba Pak Tafsir kasih beda. Ngurusi bocah, weh. Jangan kasih tugas tambahan. Khusus ngurusi bocah kenapa berhenti ya? Ayo pelajari terus, kenapa kamu kayak gini? Bukan, iya, boleh. Kesimpulan saya itu pengalaman saya. Benar-benar yang Bapak alami saya juga sama. Tapi saya harus pahami lagi Pak, bagaimana biar ringan. Saya juga ini kan baru ilmunya ya. Saya ke depan mungkin sama teman IPAS nanti saya akan merancang. Kemarin kita merancang modul ya teman-teman ya, teman IPAS ya. Iya, insya Allah. Nah, mungkin nanti di modul saya akan pecahkan nih, ini yang untuk anak yang kinestetis, ini yang visual, ini anaknya audiosial. Jadi bukan kita sendiri. Jadi kita harus rencana saya nih ke depan. Saya dengan tim MGP IPAS akan buat seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah mikir sendiri. Nanti ketemu anak begini saya harus sekarang duluan gitu. Enggak. Saya rencana gitu. Teman-teman kemungkinan gitu. Bagaimana nih kalau ada anaknya yang kinestetis, berarti nanti LK-nya begini gitu. Kalau mereka enggak, LK kita tuh LK 1, 2, 3, 4 ya C ya. Ternyata setelah saya mendalami di program, oh harusnya itu tuh di kriteria ini yang kinestetis, ini yang audiovisual, ini yang visual, begitu Pak. Jadi nggak mesti sendiri. Kalau dengan MGP-nya jalan, kalau MGP IPAS tuh jalan sampai ke Bandar Jakarta ya Bu ya. Dengan menjual sapu ya. Makanya Pak, bagaimana mengkreatifkan anaknya kalau di guru IPAS tuh sudah punya pendapatan sendiri. Pas, boleh nggak? Boleh. Di guru IPAS gitu Pak. Ya Pak, jadi kita kedekatan sama guru IPAS nih, kita jalan kemana. Tapi di jalan itu tidak ngobrol kosong, kita bikin rencana. IPAS kemarin itu ke depan rencananya IPAS, saya buat yang menjadi inisiasinya tadi. Kemarin kita belum, jadi kita tuh RK 1 sampai 4 gitu. Gitu. Ya, Bapak gimana? Ya boleh menambahkan ya. Iya boleh, BK. Iya, menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Tafsir mengenai apa ya motivasi ya. Iya, motivasi. Ternyata sekarang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Ya, kalau kita mengenai motivasi masih sebagai faktor ya. Salah satu faktornya tadi ada di zonanya aman mereka udah biasa pas terima aja jadi bisa ya. Ini Hal lagi. yang lain juga bisa jadi Ya belum. anak kelas 13 tidak tahu apa kelebihan kelas 13 dibanding kelas lain. Ya, menurut saya itu kelas 13 merasa tidak spesial.
itu menurut saya pribadi ya, SMK itu juga masih kelas 1. yang kemudian mengenai pemetaan ada perbedaan. melakukan pemetaan setiap tahun. Jadi Iya. setiap tahun itu masih Yang kurang kita biasa share Google Form. Kita share Google Form kenapa kita share? Karena yang namanya minat itu bisa jadi sekarang minatnya A, besok berubah jadi B. Kayak gitu. Makanya kita setiap tahun coba share itu kan. Tapi memang kembali lagi pada respon anak. Pada respon anak ketika menjawab itu menjawab dengan benar-benar atau tidak ya. Karena kan anak-anak cuma menjawab asal isi ketika kita berikan perlakuan akhirnya yang nggak sesuai akhirnya nggak kena gitu. Jadi kalau pemetaan kemudian mengenai PPDB betul tadi yang disampaikan oleh Boy memang PKI itu sebetulnya tugasnya berat sebetulnya. Berat ya. PKI yang mulai PKI itu mulai dari anak itu masuk sekolah sampai lulus kamu masih ada kegiatan. Kenapa setelah lulus itu sebenarnya ada pemasukan sama saya kayak gitu. Dan tapi kembali lagi memang apa ya kalau seperti pekerjaan kuliah kembali ke minat anaknya. Kadang misalkan tadi Pak Taksir anak saya biasanya otomasi bagusnya itu ya otomasi lagi betul baiknya seperti itu tapi kembali lagi ke minat anaknya. Barangkali ketika di perjalanan itu dia menemukan sesuatu yang khusus mungkin menarik akhirnya dia berubah bisa jadi kayak gitu. Tapi baiknya memang ketika dia masuk di otomasi linear ya Pak ya biar hanya itu lebih kedua kayak gitu. Lagi PPDB memang khusus tahun kemarin mereka tidak ada yang dilibatkan sama Ada. sekali. Ya. Sayang banget ya. Makanya saya juga Sayang. kok tumben gitu mereka nggak ada sama sekali. Padahal paling penting Paling itu bisa minimalnya di informasi gitu. Cuman harapan kedepannya memang kalau saya dengan teman-teman itu pengennya ketika PPDB itu bukan hanya kita membuka posko saja, tapi kita bisa sekalian ekspos. Ekspos apa? Misalkan masing-masing jurusan buka kayak stand main situ tampilkan produknya, oh nanti penjelasan dari masing-masing jurusan tuh Pak. Jadi misalkan yang datang itu sebelum mereka memilih bisa keliling dulu cari, oh iya ternyata listrik itu ada instalasi, kemudian ada pendingin tata udara, oh ini harusnya ke sini. Jadi ketika masuk itu mereka enggak bingung lagi, enggak salah sasaran. Contohnya misalkan jurusan TKJ, anak pikirnya komputer itu ya hanya TKJ gitu kan. Lalu dia pengennya bikin game kan salah misalkan seperti TKJ itu ada pemrograman gitu kan. Tapi pemrograman dasar, tapi nggak mendalam kayak gitu. Jadi dengan ada itu mudah-mudahan anak-anak juga ketika memilih itu lebih terbuka lebih matang lagi saya. Balik lagi itu saja. Terima kasih Patri, betul. Kita close dulu ya teman-teman ya. Betul. Semua kesimpulan yang Pak Asri tadi bisa saya simpulkan teman-teman nanti di project kelima itu akan ditampilkan Pak. Itu namanya panen raya. Bapak Ibu kita di P5 biar Bapak Ibu tahu ya yang di sini mungkin yang belum nggak ada yang mau tahu berarti dibiarkan aja. Kita nih untuk P5 ada tiga kegiatan kita kemarin mengenai temanya gaya hidup berlanjutan dengan Timbul JWL kita kerjasama sama BK. Yang kedua nanti kita akan bergerak ke jurusan. Setiap jurusan menampilkan produk dan yang terakhir tentang kewirausahaan. Dan P5 ini akan muncul di sebelum bagi rapot pada panen raya. Nanti kita bikin stand Pak. Yang Bapak Harta tadi akan kita ciptakan sudah ada di rencana di kurikulum. Setiap jurusan membuka stand, dia akan menampilkan karya terbaiknya termasuk IPAS pun. Guru 10 kelas 10 itu harus punya project setiap modulnya. IPAS sudah melakukan itu akan tampil di mana IPAS pun sudah membuat merek sampai merek sendiri. Anak-anak Pak itu akan tampilkan nanti semua. Itu kita akan mengundang, kita harus kerjasama sekarang itu tidak dengan orang tua tapi dengan lingkungan. Nanti kita akan manggil sekolah-sekolah kemudian orang-orang sekitar kita untuk turun. Kita pun bisa mengundang UMKM di luar pun akan tahu dengan sekolah kita itu akan muncul di panen raya. Bapak Ibu harus tahu jangan ini apa gitu tidak ya, mohon untuk mendukung kegiatan kurikulum. Ada P5 nanti proyek penguatannya dengan panen raya. Semua dari itu akan tampil kita bikin stand. Mudah-mudahan dukungan dananya pun ada. Bismillah gitu. Ya Bapak Ibu ada bisa merefleksikan kegiatan saya hari ini. Nanti panjang lagi Pak, dekat dulu udah lama. Di luar aja. Oke. Udah ya Bapak
kedua, lakukan pembelajaran emosional sosial di kelas. Kita tegur sapa anak, bagaimana perasaannya hari ini, tingkat empati teman-teman kepada mereka. Kitanya pun sebagai kedekatan emosional kepada siswa. Kalau siswa sudah nyaman sama kita, diajak apapun dia kan siap. Kemudian yang berikutnya, buat kesepakatan kelas sebelum belajar. Yang terakhir, buatlah pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ya, kemudian kasus jangan lupa kita selesaikan dengan restitusi. Tidak boleh lagi kita menjauh teman, apalagi dengan guru. Teman-teman, mohon mulai dari sekarang kita budayakan positif dari gurunya dulu. Insya Allah kalau kita harmonis, anak pun bisa melihat dengan itu. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas